Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Dwi Saputro. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055619666. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ERD, di mana kita punya sebuah kasus. Oke, jadi di sini kita punya contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugasnya di sini adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke, jadi hal yang pertama kali kalian harus lakukan atau kita harus lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi soal. Jadi kita harus memahami soal supaya kita mudah dalam mengerjakannya nantinya. Oke, jadi di sini tahapan yang paling awal sendiri adalah menentukan entity daripada kasus ini. Nah, entity itu adalah anggota ya. Jadi entity itu adalah anggota utama dari pada kasus di sini. Oke, kita langsung aja praktek ya. Nah, di sini kita misalkan saya akan identifikasi soal pada sebuah program tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Nah, berarti kita sudah dapat entity yang pertama mahasiswa, lalu yang kedua mata kuliah. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, berarti kita dapat lagi satu entity yaitu dosen. Nah, kita berarti dapat 3 entity. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi YED ya. Kita pembuatan ERD menggunakan aplikasi YED. Oke, yang pertama kita pembuatan entity ya. Entity kita masuk ke palet entity relationship. Nah, di sini sudah ada keterangannya entity, kita ambil satu. Kita pembuatan entity satu, langsung kita copy aja. Berarti kan tadi kita dapat tiga, sorry, um, kita, oke, kita dapat tiga entity. Entity itu anggota utama, kita dapat tiga entity. Di mana entity tersebut tadi terdiri dari, oke, kita pasin dulu, oke ya. Entity utama tadi kita ada mahasiswa, lalu yang kedua ada mata kuliah, lalu yang ketiga ada dosen. Oke, nah ini ada dosen. Lalu yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan atribut daripada entity ini. Dari ketiga entity ini memiliki atribut. Nah, di sini karena tidak disebutkan atributnya apa, kita coba analisa sendiri, memberikan atribut sendiri. Nah, atribut itu adalah seperti kita itu pakaian ya, pakaian yang melekat sama kita gitu. Dan dari mahasiswa ini kan berarti dia punya atribut apa aja? Misalkan nama, NIM, dan prodi. Ya, itu kita bisa tambahkan langsung ke atribut ini. Oke. Atribut kita bisa tambahkan ke sini ya. Nah, kita langsung copy aja, perbanyak. Nah, untuk atribut daripada mahasiswa ini, tadi kita punya NIM, nama, dan prodi ya. Nah, kita di sini ketik NIM, lalu kemudian nama, prodi, program studi ya.
Nah, ini adalah atribut yang melekat pada mahasiswa. Mahasiswa punya NIM, mahasiswa punya nama, dan mahasiswa punya program studi, prodi. Prodi. Nah, lalu kita tentukan lagi mata kuliah. Mata kuliah ini punya uh, atribut apa gitu. Nah, jadi kita bisa kasih, misalkan di sini kita kasih atribut misal kita kasih atribut sorry, ini kurang geser. Nah, kita kasih atribut misalkan kode MK. Kode MK. MK. Nah, mata kuliah itu punya kode MK dan mata kuliah itu punya nama MK. Nama MK. Nah, ini kode MK sama nama MK. Oke, kita sudah menentukan atribut daripada mata kuliah ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita menentukan atribut dari dosen. Nah, dosen juga punya apa? NID atau NIP ya, nama nomor induk pegawai atau nomor induk dosen. Kita bisa tambahkan dosen tentunya juga punya nama dan nomor induk. Jadi kita bisa tambahkan di sini nama. Oh, sorry. Nah, NIP. Misalkan NID ya. NID nomor induk dosen. Lalu nama. Nah, dosen juga punya nama. Oke, kita sudah menentukan entity. Lalu yang kedua, atribut daripada entity ini. Dan yang ketiga, kita hubungkan. Nah, hubungkan dari mahasiswa ini ke atributnya. Nah, atribut ini harus langsung terhubung ke entity. Kenapa? Karena atribut ini kan merupakan salah satu hal yang melekat dan harus langsung berada pada kita gitu. Misalkan baju ya harus kita pakai langsung gitu. Jadi NIM, nama, dan prodi ini harus melekat langsung ke entity gitu. Jadi tidak boleh menumpuk, misal dari sini dikasih garis ke sini, baru dikasih garis ke sini. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ini harus langsung. Nah, untuk letaknya kalian terserah, boleh ditaruh di mana saja, terserah kalian, sekreatif kalian. Yang penting jangan sampai menumpuk. Lalu kita lanjutkan untuk menghubungkan yang kedua dan yang ketiga dosen ya. Kita hubungkan. Oh, sorry. Oke. Nah, kita hubungkan. Oke, jadi untuk tahap kedua ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita bisa menentukan atribut daripada entity ya, dari masing-masing entity itu kita kasih atribut, terserah kalian. Jadi misalkan atribut itu ya seperti ini, mahasiswa itu punya NIM, mahasiswa punya nama, mahasiswa punya program studi. Nah, seperti itu. Begitupun dengan mata kuliah, punya kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Oke, yang selanjutnya kita coba hubungkan ke kita kasih dulu ya. Kita hubungkan antara entity satu ke entity yang lainnya. Kita hubungkan dari sini ke oke ya, sorry, ini bisa kita sebelum kita hubungkan kita harus menentukan relasinya dulu. Jadi relationship itu adalah hubungan dari mahasiswa ke mata kuliah apa, dari mata kuliah ke dosen apa. Jadi kita
taruh di sini relasi ya. Nah, di sini kita taruh relasi, kita copy. Nah, di sini juga kita taruh relasi. Dan jangan lupa juga teman-teman, di bagian atribut itu harus ada primary key. Primary key adalah kunci utama daripada entitas tersebut. Jadi di entitas mahasiswa itu harus punya primary key, mata kuliah harus punya primary key, dan dosen harus punya primary key juga. Nah, gimana cara menentukan primary key? Nah, ini kita bisa primary key kita tentukan di sini NIM ya. Nah, ini kita kenapa tentukan NIM? Karena primary key itu tidak boleh sama. Kalau kita tentukan nama di sini, bisa saja namanya sama. Misal Agus dan Agus bisa sama. Nah, NIM ini tidak akan bisa sama karena NIM itu berupa angka yang mana angka itu tidak akan mungkin sama dengan mahasiswa lain. Nah, jadi kita kasih tanda primary key di sini, kita kasih tanda underline. Nah, sama pada kode MK jika kita kasih underline, dan idenya juga kita kasih underline. Nah, ini kita sudah menentukan primary key daripada entitas masing-masing. Nah, jadi mereka punya mahasiswa punya primary key, mata kuliah juga punya primary key, dan dosen punya primary key. Nah, oke, kita lanjutkan setelah kita sudah tentukan primary key dan kita hubungkan seperti ini. Oke, kita kembali ke soal. Nah, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Nah, berarti mahasiswa itu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke, kita udah tahu hubungannya daripada mahasiswa ke mata kuliah. Artinya, banyak mahasiswa itu dapat mengambil banyak mata kuliah. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, ataupun satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, jadi hubungannya antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak ya. Many to many itu banyak ke banyak. Jadi kita di sini bisa kasih many to many, oke. Sebentar. Nah, kita satu mahasiswa. Kita pakai yang ini ya. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, jadi mahasiswa ini, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, ataupun satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Begitupun sebaliknya kan tadi kan. Mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, jadi banyak ke banyak. Nah, tapi teman-teman, di dalam sebuah database itu tidak bisa ya membaca many to many. Jadi kita harus bikin entity baru nanti ya. Tapi ini kita akan buat terakhir karena himpunan itu ada di terakhir. Jadi kita fokus ke mata kuliah dulu. Di mata kuliah ini relationship-nya itu kita sudah tentukan ya. Kita sudah tentukan. Oke, kita sudah tentukan ya teman-teman. Sebentar, ada yang kurang kayaknya. Oh iya, benar-benar. Relationship. Nah, relationship-nya di sini kita isi teman-teman. Hubungannya itu apa? Di sini antara mata kuliah dan dosen. Nah, dosen kan mengajar ya. Hubungannya bisa kita mengajar. Kita kasih mengajar. Nah, hubungan dosen dan mata kuliah itu adalah mengajar. Nah, satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah, dan satu dosen itu minimal mengajar satu mata kuliah. Artinya hubungan antara dosen dan mata kuliah ini apa? Hubungan antara dosen dan mata kuliah ini berarti kan dari satu ke banyak. Kayak satu dosen
bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, satu ke banyak itu kardinalitasnya apa? Jadi ini kita sebut kardinalitas ya teman-teman. Nah, tanda hubungan ini kita sebut kardinalitas. Itu satu. Nah, di sini ada tandanya ya. Nah, one. Di sini one. One itu berarti hanya satu. Oke, kita pakai yang dosen. Dosen mengajar. Nah, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Tapi satu dosen itu minimal satu mata kuliah. Artinya berarti satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Oke, jadi satu dosen itu kardinalitasnya ini dan banyak mata kuliah itu kita bisa kardinalitas. Kasih kardinalitas di sini. Nah, ini. Ini artinya one to many, satu ke banyak. Jadi nggak boleh kebalik ya teman-teman. Nah, satu ke banyak. Oke, ini hubungan antara dosen dan mata kuliah sudah jadi. Lalu kita tentukan, nah ini yang tadi mahasiswa ke mata kuliah itu kan banyak ke banyak. Tapi dalam sebuah database itu tidak bisa membaca banyak ke banyak. Jadi kita harus rombak lagi. Gimana cara merombaknya? Kita buat entity baru. Kita buat entity baru. Itu artinya kita di sini kita buat entity baru. Kita copy. Ini relationship bisa kita geser. Oke. Nah, ini kita copy juga, Ctrl-C. Kita bikin entity baru di antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, untuk apa? Supaya dia bisa dipecah nantinya. Jadi nggak langsung banyak ke banyak, teman-teman. Nah, ini relationship-nya ini mahasiswa. Nah, ini di sini kita bisa registrasi. Kita kasih nama entity-nya itu registrasi MK ya. Nah, jadi hubungan mahasiswa dan mata kuliah ini kan, misal mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Berarti ya, di sini kita juga kasih meregistrasi. Meregistrasi. Oke, nah mata kuliah ini dia apakan? Mata kuliah ini kan berarti diregistrasi. Registrasi oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Nah, sedangkan mata kuliah itu kan diregistrasi oleh mahasiswa. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini dari entity ini ke relationship ini bisa kita kasihkan satu. Nah, jadi satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Oke. Jadi di sini kita satu mata kuliah pun juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, oke, saya akan kasih tahu caranya teman-teman. Jadi kita kasih kardinalitas yang ini dari mata kuliah ke diregistrasi. Nah, dari sini kita udah bisa tentukan kardinalitasnya dan sorry ada yang lupa satu, kita menentukan entity baru ini di mana atribut daripada entity baru ini kita harus ngambil dari primary key mahasiswa dan primary key kode mata kuliah. Kita ambil untuk atributnya ya. Untuk atribut daripada entity ini kita ada dua, yaitu dari atribut mahasiswa dan atribut mata kuliah. Nah, primary key-nya kita ambil. Primary key-nya kita copy ya, teman-teman. Oke. Ini kita juga copy. Nah, ini kita udah buat entitas baru ya, supaya ini bisa nggak langsung banyak ke banyak hubungannya. Kita buat entitas baru, di mana entitas ini mempunyai atribut dari mahasiswa dan
atribut daripada mata kuliah. Lebih tepatnya primary key. Primary key-nya dari mahasiswa dan primary key-nya dari mata kuliah. Kita ambil untuk atributnya ini. Nah, kita hubungkan aja daripada ini entity ke atribut. Kita hubungkan, oke. Sudah berhasil kita hubungkan. Nah, ini. Jadi kurang lebih tampilan seperti ini. Satu lagi. Suatu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, artinya satu ke banyak. Satu ke banyak kan ini tadi ya, one to many. Kita pakai ini dari sini ke sini. Nah, oke. Dari sini ke sini. Nah, ini bisa teman-teman dari sini langsung ke sini juga boleh ya. Misal dari sini ke sini langsung itu juga boleh, terserah. Yang penting jangan sampai kebalik. Nah, ini jangan sampai kebalik. Oke, jadi ini adalah tampilan akhir. Tampilan akhir daripada kasus di sini ya. Dan setiap dosen dapat mengampu untuk mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi cara bacanya mahasiswa itu satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu juga dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Oke. Lalu kemudian hubungan antara dosen dan mata kuliah. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, oke. Jadi satu dosen itu minimal mengajar satu mata kuliah. Itu artinya kan satu dosen bisa mengajar mata kuliah. Nah, hubungannya antara dosen dan mata kuliah ini adalah one to many, satu ke banyak. Hubungan dari mahasiswa ke mata kuliah adalah banyak ke banyak. Nah, tapi karena dalam satu database tadi tidak bisa membaca banyak ke banyak atau many to many, many to many, kita buat entity baru di sini yang mana entity ini memiliki atribut daripada primary key mahasiswa dan primary key mata kuliah. Nah, primary key dari mahasiswa adalah NIM, primary key dari mata kuliah adalah kode mata kuliah. Nah, di sini baru kita bisa membaca, database itu bisa membaca satu mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah, begitupun sebaliknya. Oke, jadi ini tampilan akhir daripada kasus tugas satu ini teman-teman. Jadi yang pertama tadi kita harus bisa mengidentifikasi soal, lalu kemudian menentukan entitas daripada kasus tersebut, dan daripada masing-masing entitas kita tentukan atributnya. Nah, ini atribut. Lalu kemudian relationship, hubungan dari mahasiswa ke mata kuliah dan dosen. Relationship daripada entitas satu dan entitas lainnya itu apa gitu teman-teman. Nah, setelah itu lah kita jadi kasih kardinalitasnya, hubungannya. Jadi supaya bisa dibaca, kita kasih kardinalitas di sini. Yang mana kardinalitas ini macam-macam teman-teman. Jadi ada one to many, many to many, seperti itu. Jadi kita tidak boleh berbalik. Tidak boleh berbalik. Oke, jadi mungkin sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham dan saya pun juga masih belajar pembuatan ERD ini. Ya, asalkan kita mampu mengidentifikasi soal, kita juga mudah dalam membuat diagramnya teman-teman. Karena diagram ini kan bisa saja berubah-ubah. Atributnya bisa kalian tambah. Yang penting entitasnya itu harus sesuai dengan kasus soal. Oke, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.